Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irrasyadi. Amada arbaban nuha warasama samsan bayani fi suduril ulama amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa yang saya muliakan, pada malam ke-29 di bulan suci Ramadan ini, yang konon menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika beliau ditanya anil fadailit tarawih, itu diberikan pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang mabrur. Kita tahu bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri haji yang mabrur ialah bila sebelum berangkat haji akhlaknya tidak baik, setelah dia pulang dari ibadah haji akhlaknya menjadi baik. Kalaupun dia misalnya menjelang berangkat haji akhlaknya baik, kembali ke tanah air akhlaknya pun menjadi lebih baik. Baiklah, pada kesempatan ini santapan rohani Ramadan kita berjudul 4 hal yang dirindukan oleh surga. Al-Quranul Karim memberikan instruksi kepada kita, Basyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu memohon ampun kepada Allah dan mencari surganya Allah seluas langit dan bumi. Maksud saya langitnya adalah langit surga dan buminya adalah bumi surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada ulama mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu sangat merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan bacaan kita, bacaan umat Islam yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai pedoman hidup, dijadikan sebagai petunjuk di kala kegelapan. Yakhruju minaz zulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Itulah Al-Quranul Karim. Bagi orang yang membacanya, itu akan mendapat syafaat. Tidak hanya sekedar pahala. Pahala 1 huruf kita baca Quran itu sama dengan 10 pahala. Kita ambil contoh alif lam mim. Alif itu mendapat 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim 10 pahala. Tasdidnya 10 pahala. Jadi cuma segitu saja yang kita baca, kita sudah mendapat 40 pahala. Belum lagi yang lain. Sehingga Nabi bilang iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hendaklah kamu baca Al-Quran. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi si pembacanya. Jadi di Ramadan kita begitu rajin membaca Al-Quran. Barangkali 1 hari 1 juz. Misalnya Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan itu dalam 1 hari itu 2 juz. Ada memang orang yang rajin katanya, oh saya sudah rajin membaca Al-Quran. Berapa juz? Wah, cuma juz pokat sama juz melon tambah juz terong Belanda. Itu ngawur. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Lidah ini bisa membuat orang bahagia, dan lidah juga bisa membuat orang celaka. Lidah bisa membebaskan orang dari penjara, dan juga lidah bisa mengeluarkan orang dari penjara. Makanya memelihara lidah itu sangat penting.
Lisanukum harsulakum. Lidah itu adalah harimau kita. Lidah juga bisa menjadi kebun kita. Jadi hati-hati dengan lidah itu sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang mengaku ada iman kepada Allah, mengaku mempunyai iman kepada hari kiamat, maka janganlah ia sakiti hati tetangganya. Lidah walaupun tidak bertulang, tapi bisa sangat menyakitkan. Memang ada pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Hati-hati menjaga lisan kita. Yang ketiga, wamut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini tidak ada ruginya. Rugi bagi orang yang kikir. Man fatara sa'iman kana lahu mislun ajrihi la yankusu min ujri sa'imis say'a. Siapa orang yang memberikan perbukaan, makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya sama dengan puasa orang itu sendiri, dengan tidak mengurangi nilai puasa orang tersebut. Artinya apa? Sedekah merupakan benteng kita. Jadi justru itu jangan remehkan sedekah. Yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimana kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Suatu hari Rasul berkata, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sudah kembali dari perang besar, kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, ayu jihadil akbar? Apa jihad yang besar itu?" Rasul menjawab, "Jihadun nafsi." Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita ingin mengekang hawa nafsu kita, salah satunya dengan berpuasa. Kita ingin mengekang hawa nafsu kita, merasakan pahitnya derita fakir miskin dan orang-orang terlantar, tentu jalannya adalah berpuasa. Kita ingin sehat, resepnya juga berpuasa. Sekian rasanya yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi diri saya sendiri dan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.